الله فقد افترى إثما عظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada kajian siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita juga di surganya kelak dengan kita bertemu pada hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sebelumnya ingin kami sampaikan bahwa sudah lama kami sampaikan kepada panitia untuk jadwal kami, saya khususnya itu mulai jam 10-an. Karena banyak kesibukan di pagi hari dan tidak bisa menghadiri pagi. Oleh karena itu, untuk Bapak Ibu yang menunggu, mohon dimaklumi dan panitia bisa menyiapkan kegiatan sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, insyaallah pada kesempatan yang baik ini kita akan belajar bersama tentang interaksi Rasulullah SAW dengan banyak orang. Interaksi beliau dengan banyak orang memiliki seni yang luar biasa, baik kepada anak-anaknya, kepada istri-istrinya, kepada tetangganya, hatta kepada orang-orang non-muslim. Dan sisi ini yang terkadang banyak dilupakan oleh kita semua. Padahal di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada suri teladan yang baik pada diri Rasulullah SAW. Siapa yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira, dan mengingat Allah Azza wa Jalla dengan mengingat yang banyak. Ayat ini kata Ibnu Katsir rahimahullah, aslun kabirun fit ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Ayat ini adalah kaidah besar, kaidah utama, prinsip utama untuk kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk kita berqudwah, menjadikan beliau sebagai suri teladan dalam kehidupan kita, baik itu dari sisi ucapannya, dari sisi perbuatannya, atau keadaan-keadaan beliau. Dan yang dimaksud dengan kita mencontoh beliau, menjadikan beliau sebagai suri teladan, berarti kita menjadikan beliau sebagai role model kita, sebagai contoh dalam kehidupan, baik itu dalam berucap, berinteraksi, dalam berbuat dan lain sebagainya. Miris kita hari ini banyak anak-anak muslim yang justru role modelnya bukan Nabi SAW,
anak-anak muda yang cenderung glamor. Biasanya nanti yang akan dijadikan role modelnya artis. Atau misalnya orang-orang fasik. Dia cetak, dia beli fotonya besar-besar, dia tempel. Ada lagi musibah yang besar hari ini, banyak anak-anak putri, anak-anak perempuan yang gandrung dengan artis-artis Korea. Dipasang fotonya di dalam kamar, fotonya ditaruh dalam dompet, atau jadikan di profil handphonenya, kemana-mana dia lihat, kemana-mana dia lihat, gayanya, gerak-geriknya, ucapannya diikuti. Wal'iyadzubillah. Ini bahaya besar. Ini bahaya besar. Kalau para ulama rahimahumullahu ta'ala menyebut bahwasanya berwala, menunjukkan loyalitas, menunjukkan kecintaan kepada orang kafir, kalau karena kekufurannya ini yaqtadi al-kufr. Ini bisa menjadikan seorang Islamnya batal. Bukan hal yang ringan yang seperti ini. Yang disenangi ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan mungkar, melakukan perbuatan-perbuatan yang aneh. Ini banyak anak-anak muda kaum muslimin yang menggandrungi, yang menjadikan role modelnya bukan kaum muslimin, bukan nabi, bukan para sahabat, tapi orang-orang kafir karena kekafirannya. Kemudian dia ikuti pelan-pelan. Ini bahaya. Yang kedua, kalau berwala, kalau menunjukkan kecintaan kepada orang kafir mutlaqan, secara mutlak, baik itu urusan duniawi ataupun bukan duniawi, wa hadza muharramun aidan. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, ini juga haram. Kalau seperti tadi misalnya yang pecinta sepak bola meletakkan gambar misalnya siapa, Ronaldo katakanlah, atau Messi, saya nggak paham mana yang pemain sepak bola dengan yang lainnya, atau misalnya pembalap yang suka balapan mobil, dia pampang gambar fotonya pembalap internasional. Yang sukanya sepak bola, dia tempel gambar pemain sepak bola yang lagi viral, yang lagi tenar, yang lagi digandrungi oleh banyak orang. Yang sukanya tinju juga demikian. Hati-hati. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau juga mengingatkan, walaupun hanya menempel gambar, walaupun hanya menampilkan di profil handphone, ini bagian dari wala, ini bagian dari loyalitas. Sudah menjadikan role model dalam hidupnya orang kafir, ini sudah kufur. Ini sudah perbuatan kufur. Harusnya seorang muslim yang dijadikan role modelnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan artis Korea yang kafir, bukan petinju-petinju yang musyrik, bukan pemain sepak bola yang kafir. Haram hukumnya. Kalaupun senang dengan aktivitasnya, misalnya senang dengan tinju, Anda tidak perlu kemudian menunjukkan loyalitas sampai kemudian memasang gambar, menyimpan fotonya. Tidak perlu sampai demikian. Cukup Anda tahu namanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, karena bagi orang muslim, Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa role model terbaik bukan cuma sebagai profil saja, tapi role model sekaligus yang akan mengantarkan kita, yang akan membimbing kita sampai kepada surganya Allah,
adalah Nabi Muhammad SAW. Di dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Beliaulah yang sangat pantas untuk kita jadikan role model dalam kehidupan kita. Kalau kita mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, maka dengan itu kita akan mendapatkan hidayah banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-An'am Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika alladzina hadallah fabihudahum muqtadih. Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaik, mereka adalah orang-orang yang Allah berikan petunjuk. Fabihudahum, maka dengan petunjuk mereka lah kalian harus mengikuti. Kalau kita ingin seperti Nabi, kalau kita ingin seperti para sahabat, maka kita ikutnya mereka. Kalau ikutnya artis, kalau ikutnya petinju, kalau ikutnya pemain pembalap dan semisalnya, intabi fabihudahum iqtadih. Orang akan terbawa, terseret demi sedikit pada kekufuran yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Kalau yang dijadikan role modelnya adalah orang-orang kafir. Sebaliknya, kalau yang dijadikan contoh, yang dijadikan suri toladan, yang dijadikan qudwah di dalam hidupnya adalah orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Dan ini perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak tersesat. Ulaikal ladzina hadallah fabihudahum muqtadih. Maka dengan hidayah, dengan petunjuk mereka lah kalian harus mengikuti. Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika mengomentari surat Al-An'am ayat 90 ini, iqtadi wattabi', ikutilah mereka, berqudwahlah kepada mereka, yaitu orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Wa idza kana hadza amran lirrasul sallallahu alaihi wasallam fa ummatuhu tab'un lahu fima yashra'uhu wa ya'muruhum bih. Kalau di dalam ayat ini adalah perintah dari Allah Azza wa Jalla kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka umatnya juga mengikuti apa yang disyariatkan oleh beliau, apa yang diperintahkan oleh beliau. Syekhul Islam rahimahullah, beliau menambahkan di dalam majmu' fatwanya terkait dengan ayat ini, wa fi qasasil anbiya ibratun lil mu'minina bihim. Dan di dalam kisah-kisah para nabi ada banyak pelajaran untuk orang-orang beriman. Fa innahum la budda an yubtalu bima huwa akthar min dhalik. Karena bagaimanapun mereka lebih banyak diuji. Wala yai'asu, namun mereka tidak putus asa idza btulu bidzalik, ketika diuji dengan ujian tersebut. Wa ya'lamu annahu qad ibtuliya bihi man huwa khairum minhum, dan mereka juga tahu mungkin saja ada yang diuji dari orang yang lebih baik dari mereka. Wa kanatil aqibatu ila khairin, akan tetapi akibat yang baik ila khair, akan tapi akibat yang baik itu yang akan didapat. Falyatayaqqan al-murtab wa yatub al-mudhnib wa yaqwa imanul mu'minin fabiha yasihhu littisa'u bil anbiya. Dengan kita banyak mempelajari kisah-kisah para nabi, mempelajari kisah orang-orang yang saleh yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, setidaknya orang yang tadinya ragu akan menjadi kuat, akan menjadi yakin. Orang yang tadinya sudah terjerembab dalam dosa, dia mau segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tadinya imannya lemah
akan menjadi kuat imannya dengan banyak mempelajari kisah-kisah para nabi. Fabiha yasihul ittisa' bil anbiya, karena itulah sahnya kita, baiknya kita untuk bisa beruswah, mengambil suri toladan dari para nabi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, jadi manfaat orang belajar tentang kisah-kisah para nabi, belajar tentang kisah-kisah orang soleh disebutkan di sini oleh Syekhul Islam rahimahullah. Manfaatnya, kalau kita ada keraguan dalam satu masalah, boleh jadi keraguan tersebut akan hilang dan yang tadinya ragu menjadi yakin. Kalaupun kita menjadi orang yang berdosa, melakukan satu dosa, kemudian kita membaca kisah para nabi, ada juga nabi yang melakukan dosa, kemudian mereka segera bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Baik misalnya kisah Nabi Adam. Nabi Adam manusia, ketika melakukan kesalahan kemudian bertaubat kepada Allah, maka Allah berikan yang lebih baik. Demikian juga Nabi Musa alaihissalam, ketika tidak sengaja memukul lawannya sampai meninggal, padahal tidak sengaja untuk membunuh, kemudian bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah berikan kemenangan. Allah Azza wa Jalla menguji Nabi Ayub dengan kesabarannya, dengan istighfarnya, dengan taubatnya. Allah mengangkat derajat Nabi Ayub dan lain sebagainya. Setidaknya orang yang belajar tentang kisah orang-orang yang teladan, mereka akan terdorong untuk bertaubat kalau memang dia melakukan dosa. Dan minimalnya wa yaqwa imanul mu'minina bihim, setidaknya dengan membaca, dengan mempelajari kisah-kisah para nabi, kisah-kisah orang teladan, kisah orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa Jalla, minimalnya imannya ikut semakin kuat. Imannya bertambah baik, bertambah berkualitas, karena dia akan berusaha untuk mengambil contoh dari para nabi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kalau kemudian kita ditanya dalam masalah apa kita mencontoh atau menjadikan para nabi ini sebagai qudwah, dalam hal-hal apa kita mencontoh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa minal umur allati umirna an naqtadiya fiha bi anbiya'illahi wa rusulih, al-awwal al-quwwah fi ta'atillahi ta'ala wa ibadatih. Yang pertama, al-quwwah fi ta'atillah, bersabar untuk mentaati Allah Azza wa Jalla dan dalam ibadah kepadanya. Kuat di dalam menjalani ketaatan, komitmen di dalam menjalani ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu masalah di mana kita perlu mencontoh para nabi. Perlu mencontoh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya saja yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat Shad tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah kalian, ingatlah dengan kisah hamba-hamba kami, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub. Mereka adalah orang-orang yang kuat dalam beribadah. Mereka adalah orang-orang yang mengenal baik tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini makna ulil aidi wal absar. Atha al-Khurasani menafsiri dengan ulil quwwah fil ibadah wal ilmi bi amrillah. Mereka adalah orang-orang yang kuat dalam beribadah. Kalau diperintah ibadah, maka mereka akan terus melakukannya. Tidak ada bosan-bosannya, tidak ada futur-futurnya. Komitmen menjalankan apa yang Allah perintahkan. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla meninggalkan istrinya Hajar dan Ismail, dalam kondisi Ibrahim sudah bertahun-tahun mengharap, meminta, berdoa kepada Allah untuk diberi anak. Begitu dikarunia anak, apa yang terjadi?
Allah Azza wa Jal memerintahkannya untuk meninggalkan Hajar dan Ismail di padang yang tandus. Gak ada bangunan, orang lewat pun gak ada, apalagi ATM, apalagi toko untuk membeli kebutuhan harian, gak ada di situ. Padang yang tandus, biwadin ghairi dzi zar'in. Kata Ibrahim alaihissalam, kami tinggalkan dia di sebuah lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhannya. Tumbuh-tumbuhan aja nggak tumbuh karena semuanya batu. Ya, kalau nggak ada tumbuh-tumbuhannya berarti air pun nggak ada. Kebutuhan primer air dalam kehidupan manusia nggak ada. Tapi karena sosok Ibrahim alaihissalam adalah tokoh yang teguh, yang kuat, yang bersabar, ketika diperintah oleh Allah Azza wa Jalla, maka beliau lakukan. Walaupun hatinya sebenarnya sangat cinta kepada anaknya yang baru lahir, masih bayi merah, harus ditinggalkan di padang yang tandus, gak ada orang, gak ada tetangga, gak ada kerabat, gak ada orang lewat. Orang lewat saja gak ada. Orang lewat saja gak ada. Kalau seandainya kita diperintahkan untuk meninggalkan anak istri di tengah sawah, 1 kilo, 2 kilo dari rumah kita, mungkin kita akan menentang. Tapi ini ribuan kilo ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Sudah begitu tinggalkan di daerah yang tidak ada tanaman, tidak ada orang jualan, tidak dibekali ATM, nggak ada toko, nggak ada orang lewat saja nggak ada. Lewat saja nggak ada. Dengan perbekalan yang sangat tipis, hanya beberapa biji kurma, ya, air pun sedikit. Tapi karena itu perintah Allah, Ibrahim lakukan. Sampai-sampai Hajar alaihissalam, ketika Ibrahim alaihissalam sudah mengantarkannya di tempat itu, kemudian langsung ditinggalkan. Tidak kemudian duduk bareng, ngobrol dulu, nggak ada. Begitu nyampe, ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Coba kalau ibu-ibu hari ini yang diperlakukan demikian oleh Nabi Ibrahim, bagaimana? Nabi Ibrahim karena itu perintah Allah, maka beliau begitu mengantarkan sampai kemudian langsung meninggalkan. Gak mengatakan saya mau selonjor dulu, istirahat dulu, tidur dulu, habis jalan jauh dari Mesir sampai ke Mekah, langsung ditinggalkan dengan perbekalan yang sangat sedikit sekali. Kurma hanya berapa biji, air tinggal berapa teguk, ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Sampai kemudian Hajar berkata kepada Nabi Ibrahim, "Ya Ibrahim, Allahu amaraka bihada?" Wahai Ibrahim, apakah Allah Azza wa Jalla yang memerintahkanmu untuk melakukan seperti ini? Karena Hajar tahu sekali karakter seorang Ibrahim. Ketika Hajar sudah mulai menemani Nabi Ibrahim dengan Sarah, tahu karakter Nabi Ibrahim adalah sosok yang taat kepada Allah Azza wa Jalla, qanitan lillah, sebagai sosok hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Nabi Ibrahim melakukan seenaknya. Sehingga beliau bertanya dengan kalimat itu, Allahu amaraka bihada? Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk melakukan seperti ini? Di awal Nabi Ibrahim terus jalan, maka diulangilah oleh Hajar, "Ya Ibrahim, Allahu amaraka bihada?" Wahai Ibrahim, apakah Allah Azza wa Jalla yang menyuruhmu untuk melakukan ini?
Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berhenti tapi tidak menoleh. Beliau berjalan sampai ke yang 3 kalinya. Allahu amaraka bihadza ya Ibrahim. Apakah Allah yang merintahkanmu untuk melakukan ini wahai Ibrahim? Faltafata ilaiha. Maka kemudian Nabi Ibrahim pun menoleh untuk memberikan isyarat bahwa ini adalah perintah dari Allah Azza wa Jalla. Walaupun hatinya meronta-ronta, sangat cinta dengan buah hatinya yang sudah lama dia dambakan. Beliau berdoa siang dan malam agar dikaruniai anak oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu dikaruniai anak, Allah memerintahkannya untuk ditinggalkan. Karena ketaatannya, karena kecintaannya kepada Allah yang jauh lebih dahsyat, kecintaannya kepada Allah yang jauh lebih besar, maka beliau rela tinggalkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Qatadah Ibn Da'amah As-Sadusi rahimahullah, beliau juga mengomentari ayat tadi, wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar u'tu quwwatan fil ibadah wa basaran fid din. Bahwasanya nabi-nabi, hamba-hamba Allah yang disebut dalam ayat tadi, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq dan Yaqub, mereka telah diberi kekuatan dalam ibadah dan pemahaman yang kuat dalam masalah agama. Makanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu beruswah kepada mereka. Dalam hal mentaati Allah, dalam hal ibadah, mereka luar biasa. Patut untuk dijadikan contoh dalam kehidupannya. Apalagi Nabi Ibrahim alaihissalam yang banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya di dalam surah Ibrahim sendiri, Nabi Ibrahim sampai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabbku, jadikan aku sebagai orang yang selalu mendirikan salat. Demikian juga anak keturunanku. Wahai Rabbku, wa taqabbal du'a. Wahai Rabbku, terimalah doaku ini. Ada doa yang dipanjatkan oleh sosok Nabi Ibrahim agar menjadi orang yang kuat dalam ibadah, agar menjadi orang yang konsisten dalam mendirikan sholat. Sekelas Nabi, sekelas Rasul, itu saja berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Harusnya kita yang menjadi umat biasa, bukan wali, bukan sahabat, bukan nabi, bukan rasul, lebih butuh untuk banyak doa dengan doa ini. Lebih butuh untuk banyak berdoa dengan doa ini. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Coba Bapak Ibu jujur, pernahkah berdoa kepada Allah agar menjadi orang yang menjalankan sholat, komitmen menjalankan sholat? Kalau kita belum, rugi kita. Rugi kalau kita tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini. Sekelas Nabi Ibrahim saja berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar diteguhkan, agar ditolong, agar dikuatkan untuk selalu menjalankan sholat. Demikian juga keturunan-keturunannya. Dan dalam keseharian ditunjukkan, wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ismail, putranya Nabi Ibrahim, berkat doanya Nabi Ibrahim, apa kata Allah? Wa kana ya'muru ahlahu bis salat. Nabi Isa alaihissalam selalu menyuruh, wa kana ya'mur, beliau selalu menyuruh keluarganya untuk salat. Waz zakat, demikian juga zakat. Wa kana 'inda rabbih mardiyya, dan beliau adalah sosok yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala
sebagaimana disebutkan dalam surat Maryam ayat 55. Adapun terkait dengan Ishak dan Yakub, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Anbiya ayat 73, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairat wa iqamas salah wa ita'az zakah wa kanu lana abidin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami jadikan mereka, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak dan Yakub, kami jadikan mereka semua para imam. Yahduna bi amrina, yang mereka mendapatkan petunjuk dengan perintah kami. Wa auhayna ilaihim, dan kami pun memberikan wahyu kepada mereka fi'lal khairat, untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan, untuk selalu menjalankan salat, untuk selalu mengeluarkan zakat, dan mereka adalah hamba-hamba kami. Untuk mendapatkan reputasi ini dari Allah Subhanahu wa taala tidak mudah. Kita betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sujud, kita salat, kita doa, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi pernahkah kita mendapatkan pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka-mereka ini mendapatkan pengakuan dari Allah Azza wa Jalla? Wa kanu lana abidin, mereka adalah hamba-hamba kami. Kalau ini dari Allah Azza wa Jalla, diakui oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketegaran, keteguhan mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akui. Ini reputasi yang luar biasa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anbiya tentang mereka. Dan kisah tentang mereka sangat banyak. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sama, juga sama dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketegarannya dalam beribadah, kesabarannya dalam beribadah, kuatnya dalam beribadah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang nabi kita? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam maka bertahajudlah sebagai tambahan untukmu, semoga Allah Azza wa Jalla membangkitkanmu nanti pada maqaman mahmuda, sampai pada kedudukan yang terpuji. Sehingga yang dilakukan oleh Nabi SAW di dunia beliau, dengan solat beliau, dengan zikir beliau, dengan tahajud beliau, itu salah satu sebab kenapa Nabi SAW mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang besar dan kedudukan yang tinggi yang tidak didapat oleh nabi-nabi yang lain. Di saat nabi-nabi yang lain didatangi oleh seluruh umat manusia, mereka datang kepada Adam, kemudian mengatakan, wahai Adam, kita sudah lama menunggu di mahsyar. Engkau adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah dengan tangannya langsung, dan engkau pernah hidup di surga. Memuji Nabi Adam alaihissalam. Kemudian mereka mengatakan, tolong sampaikan agar urusan kita dipercepat. Apa kata Adam? Adam mengatakan, saya pernah melakukan dosa ini. Idhabu ila Nuh, kalian pergi kepada Nuh. Lastu bi ahliha, saya bukan orang yang berhak untuk memberikan syafaat. Maka seluruh manusia pun kemudian berbondong-bondong menghadap kepada Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian mereka pun memuji Nabi Nuh, wahai Nuh, anta awwalur rasul, engkau adalah rasul yang pertama. Kemudian dipujilah Nabi Nuh oleh manusia semuanya. Nabi Nuh pun melakukan hal yang sama. Idhabu ila ghairi, kalian pergi kepada rasul yang lain, kepada nabi yang lain, jangan ke saya. Saya bukan orang yang berhak untuk memberikan syafaat ini.
Kemudian manusia ini datang kepada yang lain, datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Ibrahim, datang kepada Nabi Isa, sampai datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini berkat ketegaran, keteguhan beliau di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan taatnya kepada Allah Jalla fi'ula. Maka Allah Azza wa Jalla angkat derajat Nabi kita Muhammad SAW sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Isra ayat 79 ini. Ini salah satu sisi dalam hal apa kita mencontoh Nabi kita Muhammad SAW, di antaranya dari sisi keteguhan, ketegaran, kuatnya mereka dalam beribadah dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, dalam hal banyaknya zikirnya mereka kepada Allah Azza wa Jalla dan rendah hatinya mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau sosok Nabi kita Muhammad SAW itu sudah sangat jelas. Mereka Nabi kita Muhammad SAW adalah suri toladan yang luar biasa untuk kita semua. Baik dalam banyaknya berzikirnya beliau kepada Allah Azza wa Jalla, sampai beliau sering lupa. Kalau sudah berzikir kepada Allah, kalau sudah bermunajat kepada Allah, beliau sampai lupa makan, lupa minum. Dan beliau sampai mengatakan, inna rabbi huwallazi at'amani wa yasqin. Allah Azza wa Jalla yang selalu memberiku makan, selalu memberiku minum. Itu bukan karena lagi zikir makan, bukan. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah, itu karena beliau merasakan lezatnya berdoa, lezatnya bermunajat, lezatnya untuk berzikir kepada Allah, sehingga lupa dengan makan, lupa dengan minum. Orang kalau menikmati pekerjaan, misalnya ngetik komputer buat desain, ya, karena saking menikmatinya sampai larut malam, dia mulai dari ba'da maghrib atau ba'da isya, tiba-tiba sudah jam 3. Kok udah jam 3? Kenapa sampai seperti itu? Dia menikmati pekerjaannya sampai lupa makan malam. Sampai lupa makan malam. Ini banyak terjadi pada orang. Ngurusin laporan sampai setebel ini. Semuanya angka. Dilihat satu. Berhari-hari dia selesaikan untuk mengecek laporan itu. Sampai dia lupa makan. Kenapa? Karena dia menikmati pekerjaan itu. Nabi kita Muhammad SAW yang beliau nikmati ketika zikir kepada Allah, ketika bermunajat kepada Allah sampai lupa makan, lupa minum. Kalau orang biasanya lupa makan, lupa minum karena urusan dunia, kalau Nabi SAW lupa makan, lupa minum kalau dalam urusan zikir kepada Allah. Kalau sedang sibuk hatinya dengan munajat kepada Allah, kalau hatinya sibuk dengan berdoa kepada Allah, beliau lupa makan, beliau lupa minum, tapi tetap kuat. Sehingga beliau bahasakan dengan kalimat tadi, innama at'amani rabbi wa yasqini. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla yang selalu memberikan makan kepadaku. Kita kadang melihat ada orang-orang yang selalu hadir dalam kegiatan-kegiatan sosial, dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, gak pernah absen. Lagi-lagi ada fulan, lagi-lagi ada fulan. Kenapa demikian? Karena dia menikmati. Karena dia menikmati. Nabi kita Muhammad SAW menikmatinya ketika beliau sholat, sampai-sampai beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma ja'al qurrata 'aini li fi sholati. Ya Allah, jadikan penyejuk hatiku adalah saat aku dalam kondisi sholat, dalam kondisi sedang bermunajat, dalam kondisi sedang berzikir kepadamu ya Rabb. Ini Nabi kita Muhammad SAW.
Beda dengan orang yang ashabud dunya, orang yang senang dunia, sejuk hatinya kalau jalan-jalan ke mall. Kalau lagi shopping bahagia dia. Tapi kalau sudah sampai rumah suntuk. Kalau ada yang lain seperti ini harus bermuhasabah. Berarti penyejuk hatinya bukan dalam rangka ibadah. Penyejuk hatinya bukan dalam rangka berzikir. Penyejuk hatinya bukan dalam rangka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi yang lain yang senang untuk tunduk, untuk merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kemudian juga Allah Subhanahu wa taala contohkan tentang Nabi Ayub. Disebutkan di dalam surat Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ayyuba idnada rabbahu anni massani dhurr wa anta arhamur rahimin. Dan sosok Ayub, ingatlah ketika dia memanggil Rabb-Nya, ketika beliau menyampaikan kepada Rabb-Nya, mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, anni massani dhurr, wahai Rabbku, aku sedang ditimpa dengan mara bahaya. Wa anta arhamur rahimin, sedangkan Engkau adalah Rabb yang Maha Pengasih. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurr wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Maka kemudian kami kabulkan permohonannya, kami hilangkan, kami sembuhkan dia dari penyakitnya, kami hilangkan dari segala yang membahayakannya. Demikian pula kami berikan kepada keluarganya dan semisal mereka dengan rahmat dari kami, wa dzikra lil 'abidin, sebagai peringatan bagi orang-orang yang beribadah. Di sini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Nabi Ayub alaihissalam, beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, dan saat berdoa beliau menyebutkan kondisinya, menyebutkan kondisi kesulitan untuk menunjukkan hajatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini bagian dari tawassul dalam berdoa, menunjukkan kerendah diriannya beliau kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Kalau doa kita ingin dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka sampaikan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, kelemahan-kelemahan yang kita miliki, sebagai bukti pengakuan kita kepada Allah bahwa kita hamba yang fakir, hamba yang lemah, hamba yang serba butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara yang bisa menyebabkan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan itu dilakukan oleh para anbiya dalam doa-doa mereka, dalam kerendah dirian mereka, dalam zikir mereka, dalam doa mereka. Patut untuk kita selalu contoh. Demikian juga Dzannun. Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga di dalam surat Al-Anbiya ayat 87 sampai dengan 90. Wa dzannuni idh dhahaba mughadiba fadhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Dan Dzannun, ingatlah ketika dia pergi dalam kondisi marah, fadhanna an lan naqdir alayhi, kemudian dia menyangka bahwasanya kami tidak mampu untuk melakukannya. Fanada fi dhulumat, maka kemudian dia berdoa di dalam ikan, karena termasuk beliau diuji oleh Allah Azza wa Jalla dimakan ikan. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Karena sudah berprasangka buruk kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian Allah uji dengan dimakan oleh ikan besar, dia berdoa kepada Allah, la ilaha illa anta subhanak, tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Engkau ya Allah.
Maha suci engkau dari buruk sangka yang telah dia sampaikan. Inni kuntu minadh dhalimin, sungguh kami termasuk orang-orang yang zalim. Ini pengakuan yang disampaikan oleh Nabi Yunus atau Dhannun. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kemudian kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari segala kegelisahan. Wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikianlah kami akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian di ayat yang ke-89 Allah menceritakan tentang Zakaria dan bagaimana beliau berharap untuk diberi anak. Semuanya para anbiya, para rasul memberikan contoh yang sangat luar biasa dalam mereka berdoa kepada Allah, dalam mereka bermunajat kepada Allah, dalam mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada diri mereka ada banyak suri toladan, sehingga kita patut untuk mencontoh mereka, menjadikan mereka sebagai suri toladan, di antaranya dalam hal berdoa, dalam hal tadarru', merendahkan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla, menunjukkan kefakiran dan kelemahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan malu, jangan sombong. Kalau para nabi, para rasul yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla saja mereka melakukan demikian. Mereka mengakui akan kelemahan mereka. Mereka ketika melakukan dosa segera bertaubat, beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita sebagai manusia biasa harusnya bisa lebih mencontoh mereka. Berzikir banyak kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah, banyak bermunajat kepada Allah, banyak merendahkan diri kepada Allah. Niscaya dengan perbuatan-perbuatan tersebut kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat terjadi perang Badar, dan perang Badar pertama ini perang Badar yang mengerikan. Kenapa? Karena jumlah kaum muslimin itu sedikit, sementara pasukan yang dikirim oleh pembesar-pembesar kafir Quraisy dari Mekah itu jumlahnya banyak. Jumlahnya 3 kali lipat, dengan peralatan yang lebih lengkap. Karena pada asalnya kaum muslimin hanya untuk memblokade jalan yang akan dilalui oleh Abu Sufyan dan rombongan dagangnya. Tidak ada kesiapan untuk perang. Tapi qaddarallahu wa ma syaa fa'al, justru pasukan kaum muslimin dipertemukan dengan pasukan besar orang-orang kafir yang datang dari Mekah dengan perlengkapan yang jauh lebih lengkap, dengan jumlah pasukan yang jauh lebih besar. Sehingga ketika perang Badar itu berkecamuk sangat luar biasa mengerikan. Sampai-sampai Nabi SAW beristighatsah, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, minta keselamatan kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam doanya kemudian beliau mengatakan, Allahumma anjizli ma wa'adtani. Ya Allah, penuhi janji Engkau kepada kami. Allahumma ati ma wa'adtani. Ya Allah, berikan kepada kami apa yang Kau janjikan. Allahumma in tuhlik hadhil isabah min ahli al-Islam la tu'badu fil ard. Ya Allah, kalau seandainya kaum muslimin hari ini yang ikut perang Badar habis semuanya mati, maka setelah ini tidak ada lagi yang akan beribadah kepadamu. Itu bukti Nabi SAW menunjukkan kefakiran, menunjukkan butuhnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa dimintai keselamatan saat itu kecuali Allah. Karena dari sisi persiapan kaum muslimin tidak siap untuk menghadapi jumlah besar orang-orang musyrikin. Dari sisi perbekalan kaum muslimin pas-pasan walaupun dekat dengan kota Madinah. Dari sisi jumlah orang-orang kafir jauh lebih besar.
matematika manusia kalah perang tersebut. Kenapa? Kesiapan tidak penuh, beda dengan orang-orang musyrikin yang sudah disiapkan dari Mekah untuk menghabisi kaum muslimin. Perbekalan persenjataan minim, jumlah pasukan juga sepertiga lebih kecil dibanding dengan orang-orang kafir. Matematika manusia yang sedikit tidak bisa mengalahkan yang besar. Dan ini yang seringkali menghantui kepala-kepala dan hati kaum muslimin. Tapi Nabi SAW tidak demikian. Nabi SAW tetap memberikan thiqah, memberikan kepercayaan yang luar biasa kepada Allah, yakin dengan keselamatan dan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Sehingga doa beliau dengan kalimat tadi, Allahumma anjizli ma wa'adtani. Ya Allah penuhi, ya Allah penuhi apa yang kau janjikan kepadaku. Ya Allah berikan aku apa yang kau janjikan. Allahumma intuhlik hadhil isabah min ahli Islam la tu'badu fil ard. Kalau seandainya kaum muslimin yang ikut perang Badar hari ini semuanya mati, walaupun mereka syahid, tapi habis kaum muslimin kalah, maka setelah itu tidak ada yang akan beribadah kepadamu. Karena ini umat yang terakhir, Nabi yang terakhir. Kalau ini kalah, maka tidak ada lagi yang akan menyebarkan Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menguatkan kaum muslimin, mengirimkan para malaikat untuk membantu kaum muslimin dan memenangkan kaum muslimin pada saat perang Badar. Itu bukti Nabi kita Muhammad SAW dalam urusan berdoa, beliau selalu menunjukkan tadarru'nya, menunjukkan kerendah diriannya, menunjukkan kuatnya di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lemah dengan suasana tapi selalu bergantung dengan Allah Azza wa Jalla. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala an? Beliau mengatakan, "Fama zala yahtifu bi rabbih madan yadayhi." Beliau sallallahu alaihi wasallam melihat perang berkecamuk, tidak kemudian doa sampai segitu saja. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu dan masih memohon, merengek-rengek kepada Allah Azza wa Jalla, meminta kepada Allah Azza wa Jalla dengan menengadahkan kedua tangannya mustaqbilal qiblah, menghadap kiblat, hatta saqata ridauhu an mankibai. Terus berdoa demikian sampai kain bagian atas Nabi SAW jatuh pun beliau tidak merasa, tidak kepikiran, sampai pakaian bagian atasnya terbuka. Fa'atahu Abu Bakrin fa'akhadha rida'ahu falqahu ala mankibayhi thumma iltazamahu min wara'ih. Maka kemudian Abu Bakar datang dan membenarkan kembali pakaian Nabi SAW yang jatuh tadi, kemudian menutupi pundak beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala? Abu Bakar mengatakan, "Ya Nabi Allah, kafaka munasyadataka rabbak fa innahu sayunjizu laka ma wa'adak." Wahai nabinya Allah, wahai Rasulullah, cukuplah dengan doamu ini. Biidznillah Allah Azza wa Jalla akan memenuhi janjinya. Abu Bakar sampai meminta kepada Nabi SAW, sudahlah, doanya sudah cukup. Padahal Nabi SAW selalu berdoa terus sampai jelas kaum muslimin dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan kuatnya Nabi SAW dalam berzikir, dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang muslim hari ini kalau doa ngirit-ngirit, kecuali kalau sudah melihat ada beseknya semakin besar, amplopnya semakin gede, doanya tambah panjang. Tapi kalau nggak ada, cuman satu baris, dua baris. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, beda dengan Nabi kita Muhammad SAW. Beliau berdoa untuk kaum muslimin, berdoa dengan doa yang panjang, berdoa dengan mengharap kepada Allah,
berdoa dengan menunjukkan kefakirannya, kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin hanya Allah Azza wa Jalla yang akan memenuhi doanya. Kemudian di antara poin yang perlu untuk kita contoh dari Nabi kita Muhammad SAW dan juga Nabi-Nabi yang lain adalah khusyu'uhum wa buka'uhum inda dzikrillahi azza wa jalla. Di antara yang perlu dicontoh dari Nabi kita Muhammad SAW dan juga Nabi-Nabi yang lain adalah tentang kekhusyuan mereka dan menangisnya mereka pada saat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk di dalam berdoa, bahkan sampai menangis menunjukkan menjiwai isi doa yang diucapkan. Kalau mereka para anbiya, demikian juga Nabi Muhammad SAW dikenal oleh para sahabat-sahabatnya sampai terdengar suara ka'azizil mirjal, kayak air yang mendidih, yang dimasak di bejana kemudian mendidih. Itulah yang mendidih pada suara dada Nabi SAW ketika menangis, dan itu didengar oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, menunjukkan kekhusyuan beliau pada saat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Maryam Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sebagian para anbiya, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi yang lain. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Ismail wa min dzurriyyati Ibrahim wa Ismail wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla 'alaihim ayatul rahman kharru sujjadan wa bukiya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah orang-orang yang Allah Azza wa Jalla berikan nikmat kepada mereka dari para nabi dan keturunannya, Nabi Adam, wa mimman hamalna ma'a Nuh, dan juga yang kami bawa bersama dengan Nuh, dan dari keluarga Ibrahim dan Israel, wa mimman hadaina wajtabaina, dan yang kami berikan petunjuk dan kami pilih. Kenapa dipilih oleh Allah? Kenapa diberi nikmat oleh Allah? Idza tutla 'alaihim ayatul rahman, kalau dibacakan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla kharru sujjadan wa bukiya, karena mereka ketika mendengarkan bacaan tersebut tersungkur bersujud dan menangis kepada Allah Azza wa Jalla. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita perlu mencontoh mereka. Kalau mereka berdoa meminta sampai kemudian menangis, maka ketika tidak menangis ini pertanda ada sesuatunya. Bahkan para ulama rahimahumullahu taala menunjukkan kalau kita kemudian berdoa dan tidak menangis, ini tanda ada sesuatu pada hatinya. Ada kotoran-kotoran dosa yang menyelimuti hatinya. Banyak orang menangis kalau urusan hutang. Banyak orang menangis kalau urusan keluarga. Tapi ketika berdoa tidak bisa menangis. Di antara yang perlu kita contoh dari para nabi, idza tutla 'alaihim ayatul rahman kharru sujjadan wa bukiya. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah atau mereka yang membaca, mereka akan tersungkur sujud dan menangis kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi kita Muhammad SAW juga melakukan demikian, dan banyak melalui persaksian para sahabat radhiyallahu taala anhum. Nabi sering menangis, bahkan di antara doa beliau, wallahi inni la arju an akuna akhsyakum lillah wa a'lamukum bimattaqa. Sungguh aku ini sangat berharap untuk menjadi orang yang paling khusyuk kepada Allah Azza wa Jalla di antara kalian,
dan paling alim di antara apa yang harus dijauhi. Ini doa Nabi SAW dan harapan kepada Allah Azza wa Jalla, di antara yang patut untuk kita contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara yang patut untuk kita contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi-nabi yang lain, al-iqtida'u bihadihim fi quwwatil ilmi billahi azza wa jalla. Mencontoh mereka dalam hal kuatnya tauhid mereka kepada Allah, kuatnya ma'rifat mereka tentang Allah azza wa jalla. Kalau kita melihat apa yang ditulis oleh Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Madarijus Salikin, bahwa Al-Quran kulluhu mali'un bitauhid min awwalihi ila akhirih. Al-Quran dari awalnya, bahkan semua Al-Quran berbicara tentang tauhid. Dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang terakhir, itu semuanya tentang tauhid. Kalau Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Kalau akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran, maka pengetahuan beliau tentang tauhid Allah azza wa jalla sangat mendalam. Karena Al-Quran semuanya berisi tauhid. Semua Al-Quran berisi tauhid. Maka beliau lebih mengenal Allah, lebih dekat dengan Allah azza wa jalla. Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menyebutkan di dalam kitab Zadul Ma'ad, la sabila ila as-sa'ada wal falah la fid dunya wala fil akhirah illa ala aidir rusul. Tidak ada jalan untuk kita mendapatkan kebahagiaan dan kemenangan, tidak di dunia dan tidak di akhirat, kecuali melalui tangan-tangan para rasul. Artinya apa? Kita tidak mungkin bisa bahagia di dunia dan akhirat, kita tidak mungkin bisa menang di dunia dan akhirat kecuali dengan caranya para rasul, kecuali dengan ilmu, dengan akidah, dengan ibadah, dengan agama yang diajarkan oleh para rasul. Wala sabila ila ma'rifatit thayyib wal khabith ala tafsil illa min jihatihim. Kita juga tidak akan pernah tahu mana yang baik dan mana yang buruk secara terperinci kecuali dari jalan mereka, kecuali dari ilmu yang mereka ajarkan. Wala yunalu ridallah albattah illa ala aidihim. Dan tidak mungkin kita akan bisa mendapatkan ridhonya Allah sama sekali kecuali dengan caranya mereka, dengan agama yang mereka bawa, dengan ajaran yang mereka ajarkan. Fattayyibu minal a'mal wal aqwal wal akhlaq laisa illa hadiyahum wa ma ja'u bihi. Amal yang baik, ucapan yang baik, akhlak yang baik tidak akan mungkin kita dapatkan kecuali dari petunjuk mereka, dari ajaran mereka, dari apa yang mereka dakwahkan, dari apa yang mereka ajarkan. Fahumul mizanur rajihul ladzi ala aqwalihim wa a'malihim wa akhlaquhum tuzanul aqwal wal akhlaq wal a'mal wa bimutaba'atihim yatamayyazu ahlul huda min ahli dhalal. Maka merekalah para rasul al-mizan ar-rajih, yang menjadi timbangan yang kuat untuk menimbang, untuk menilai ucapan-ucapan umatnya, perbuatan-perbuatan umatnya, akhlak-akhlak para umatnya. Tuzanul aqwal wal akhlaq wal a'mal. Dan dengan mengikuti mereka para rasul, kita akan bisa membedakan mana orang-orang yang dapat petunjuk dan mana-mana orang-orang yang tersesat. Fad-daruratu ilaihim a'zam min daruratil badani ila ruh. Ibnu Qayyim rahimahullah menambahkan, daruratnya kita
kebutuhan kita kepada para rasul itu lebih besar, lebih primer daripada kebutuhan badan ila ruh, daripada kebutuhan badan kepada ruhnya. Padahal kita tahu nggak mungkin badan bisa hidup tanpa ruh. Ibnu Qayyim menggambarkan kebutuhan kita kepada para rasul lebih butuh daripada badan kepada ruh. Jadi berarti lebih butuh, lebih darurat untuk kita butuh kepada para rasul. Wal aini ila nurih, bahkan lebih butuh daripada mata kepada cahaya. Mata kita ini kalau nggak ada cahaya bisa melihat apa tidak? Nggak bisa melihat. Kalau kita ingin melihat, caranya apa? Caranya harus ada cahaya. Kalau ada cahaya, mata kita baru bisa melihat. Untuk bisa melihat, mata ini bisa melihat, maka butuh kepada cahaya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, daruratnya kebutuhan kita kepada para rasul lebih besar daripada mata butuh kepada cahaya untuk melihat. Beliau menambahkan, warruhi ila hayatiha, bahkan butuhnya kita kepada para rasul itu lebih butuh dibanding ruh kepada hidupnya. Fa ayyu daruratin wa hajatin furidat fa daruratul abdi wa hajatuhu ila rusul fauqaha bikatsir. Beliau mengatakan bahwa kebutuhan seorang hamba kepada para rasul itu melampaui dari semua kebutuhan di dalam hidupnya. Kalau kita butuh hidup dengan makan, kita butuh makan kalau pengen hidup kan? Kata beliau, hajat kita manusia kepada kehadiran diutusnya para rasul lebih besar kebutuhan kita kepada mereka daripada butuhnya kita kepada makan. Lebih besar kebutuhan kita kepada rasul daripada kepada makan. Bahkan melampaui semua kebutuhan hidup. Kalau tadi digambarkan, badan kalau ingin hidup, dia apakan? Dimasukkan ruh. Berarti badan butuh kepada ruh. Butuh kepada ruh. Kalau ingin hidup, beliau mengatakan hajatnya kita kepada rasul lebih dibutuhkan daripada hajatnya badan kepada ruh. Kenapa demikian? Karena kalau ruh dibutuhkan oleh badan, ruh ini masuk ke badan, badan ini hanya hidup, belum tentu selamat. Belum tentu selamat dunia dan akhirat. Belum tentu diridhoi oleh Allah. Belum tentu bisa masuk surga. Berapa banyak orang yang hidup di dunia, apakah mereka semua selamat? Padahal ruh sudah dimasukkan ke dalam badan mereka. Tapi hajat kita kepada para rasul, kepada ajaran para rasul itu melebihi dari semuanya. Kenapa demikian? Karena butuhnya kita kepada para rasul dan ajaran para rasul itu terkait dengan keselamatan dunia dan akhirat, terkait dengan jaminan kita masuk ke surga, terkait dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jauh lebih butuh kepada para rasul daripada jasad kita kepada ruh kita. Kemudian beliau menambahkan, wa ma dhannuka biman id ghaba 'anka hadihu wa ma jaa bihi tarfata 'ain fasadda qalbak wa sara kal hut idza faraqa al ma' wa wada'a fil miqlad. Bagaimana menurut pendapatmu kalau petunjuk itu menjauh darimu? Kalau ajaran Nabi SAW tidak menghampiri kita dan tidak mendatangi sama sekali, sehingga hati ini gelap, hati ini tertutup. Kalau hati ini tertutup dan tidak bisa dihampiri, tidak didatangi oleh Al-Quran, tidak sampai kepadanya ajaran para rasul, maka matilah semuanya. Seperti halnya ikan kalau dijauhkan dari air, apa yang akan terjadi? Mati.
Apalagi sudah dijauhkan dari air, ditaruh di atas gorengan, ditaruh di atas wajan yang minyaknya sudah panas. Apa yang terjadi? Mati 2 kali. Jauh dari air saja sudah mati, ini digoreng lagi. Begitu permisalan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, permisalan seorang hamba yang tidak mendekat kepada petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya. Permisalan hati seorang hamba yang tidak mengambil petunjuk dari ajaran para Rasul, bagaikan ikan yang sudah dijauhkan dari air, digoreng lagi. Matinya jelas mati. Jelas mati. Hati kita, kalau kita tidak mau belajar Al-Quran, tidak mau belajar sunnah Nabi SAW, akan mati lebih parah daripada ikan yang digoreng. Lebih parah daripada ikan yang digoreng. Ini kalau hati manusia tidak kembali kepada Allah. Kalau hati manusia tidak kembali kepada ajaran Rasulullah SAW, akan mati sampai demikian. Fahalul abdi inda mufaraqati qalbihi lima ja'a bihi rusul kahadil hal bal a'zam walakin la yuhissu bihadha illa qalbun hayyun wa ma li jurhin bimayyitin ilamu. Kemudian beliau mengatakan, kondisi seorang hamba kalau hatinya menjauh dari petunjuk, dari ajaran para Rasul, kondisinya kayak ikan yang digoreng. Sudah ditaruh di jaring kering, itu sudah mati, ini dicemplungkan ke minyak yang sudah panas, jelas-jelas sangat-sangat mati. Dan orang ketika melihat, itu sudah mati. Demikian hati yang kering dari ajaran-ajaran para Rasul, yang jauh dari ajaran para Rasul. Bahkan lebih parah lagi, akan tetapi tidak akan merasa kecuali bagi orang yang hatinya hidup. Wa mali jurhin bimayyitin ilam. Memang yang namanya luka, kalau mengenai kepada orang yang sudah mati, dia tidak akan merasa. Ini permisalan yang sangat bagus. Kalau ada orang mati kemudian dilukai, kira-kira orang mati ini merasakan apa tidak? Nggak merasa. Begitulah kondisinya orang yang hatinya mati, nggak akan merasa kalau dia sebenarnya terluka. Karena jauh, sudah sangat jauh dari ajaran Allah, jauh dari sunnah-sunnah Nabi SAW. Sehingga aib apapun, jelek apapun, sesat apapun tidak terasa. Makanya kadang orang yang sudah jelas sesat kok tambah sesat. Kenapa demikian? Karena hatinya sudah mati. Qala wa idza kanat sa'adatul abdi fid dauraini mu'allaqatan bi hadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tahu bahwasanya kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat sangat berkaitan dengan petunjuk Nabi, fayajibu ala kulli man nasaha nafsahu, maka wajib bagi setiap yang mau menasihati dirinya, wa ahabba najataha, dan ingin selamat, wa sa'adataha an ya'rifa min hadih, dan ingin juga berbahagia dunia dan akhirat, maka hendaknya dia harus belajar petunjuk-petunjuknya, harus belajar tentang perjalanan hidupnya, wa sya'nihi ma yakhruju bi 'anil jahilin, dan semua yang diajarkan oleh Nabi SAW harus diupayakan untuk dipelajari supaya kita berbeda dari orang-orang jahiliyah. Wa yadkhulu bihi fi idadi atba'i, sehingga jelas dia menjadi pengikutnya, wa syi'atihi wa hizbi, dan dari golongan Nabi SAW. Wan nasu fi hadza baina mustaqillin wa mustakthirin wa mahrum. Dan kalau kita lihat manusia, kita teliti, manusia bermacam-macam. Ada yang memang belajar petunjuk nabinya hanya sedikit. Ada yang memang berusaha banyak, bersungguh-sungguh untuk belajar banyak petunjuk Nabi SAW. Dan ada orang yang diharamkan, sulit untuk mendekat kepada petunjuk Nabi SAW. Wal fadlu biyadillah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim.
dan keutamaan itu hanya milik Allah. Allah Azza wa Jalla yang akan berinya kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah Azza wa Jalla yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Sampai di sini selesai perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita harus sangat butuh kepada petunjuk para nabi. Di antara petunjuk para nabi adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kebutuhan kita untuk mengenal Allah itu lebih dahsyat, lebih besar daripada hajat badan kita kepada makan. Lebih besar hajat badan kita untuk hidup kepada ruh masuk ke dalam tubuh kita. Lebih besar daripada kebutuhan mata untuk melihat dengan cahaya. Oleh karenanya, bersungguh-sungguhlah untuk belajar tentang Islam supaya kita menjadi pengikut Nabi SAW, menjadi golongan Nabi kita Muhammad SAW. Sampai di sini mengingat waktunya sudah mendekati waktu zuhur. Insyaallah taala nanti kita akan melanjutkan pada pembahasan selanjutnya, masih terkait beriktida, menjadikan Nabi SAW sebagai suri teladan, insyaallah pada setiap Ahad ke-5. Dan kami sampaikan untuk Ahad ke-5 kajian biidznillah taala dimulai dari jam 10. Yang lain silahkan panitia mengelola, karena kami tidak memiliki waktu kecuali jam itu. Ini saja. Sallallahu alaihi wasallam. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Selanjutnya. Tangga. Ya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Di dalam hadis Nabi SAW, al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Hakikat seorang muslim adalah
yang orang muslim yang lain selamat dari ucapannya, selamat dari perbuatannya. Demikian juga di dalam hadis yang lain yang tadi disebutkan, la yu'minu billahi wal yawmil akhir man la yu'manu bawa'iqahu jar. Tidak beriman kepada Allah dan hari akhir kalau ada tetangga yang tidak nyaman dengan perbuatannya. Memang terkadang orang di sekitar kita dalam melakukan segala sesuatu ada yang berpikir matang supaya tidak mengganggu ketenangan, kenyamanan warga, dan ada yang mengegois. Yang egois kadang bakar sampah di depan jendelanya orang. Bakar sampah depan jendelanya orang, nggak depan jendela sendiri gitu. Walaupun itu tanahnya milik dia gitu. Yang seperti ini masuk dalam hadis tersebut. Yang seperti ini masuk dalam hadis tersebut karena mengganggu. Ingat dengan hadis Nabi SAW yang lain, ittaqul la'inaini. Jauhilah kalian dari dua orang yang dilaknat. Alladzi yatakhalla fi tariqin nas au fi dhillihim. Orang yang membuang kotoran. Memang di dalam hadis ini bunyinya yatakhalla. Orang yang buang hajat di jalan yang dilalui oleh orang atau di tempat berteduhnya orang. Inti daripada hadis ini mengganggu. Inti daripada hadis ini mengganggu. Haram untuk mengganggu orang. Apalagi di jalan umum, apalagi sampai mengganggu banyak orang. Entah itu sampah, entah itu bau busuk ternak, atau misalnya kotoran ternak, masuk dalam kategori hadis-hadis ini. Maka saat kita ingin beternak misalnya, atau ingin menyetel sesuatu, jangan sampai ini mengganggu orang. Sebagaimana kita tidak ingin diganggu, kita juga jangan sampai mengganggu. Intinya yang tadi ditanyakan masuk dalam kategori hadis ini. Kemudian bagaimana memberikan nasihat? Kata Nabi SAW, ad-din an-nasihah. Sebagaimana dalam hadis Abu Darda, ad-din an-nasihah. Qultu liman? Lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li aimmatil muslimin wa ammatihim. Agama ini nasihat. Maka nasihati orang-orang yang seperti itu tentu dengan bijak, memberikan gambaran logika yang mudah untuk ditangkap. Karena biasanya orang-orang yang egois seperti ini untuk diingatkan sangat sulit. Sangat sulit. Bahkan dia berpikirnya secara egois. Mau cari makan kayak gini aja susah, kok nggak boleh. Kan kadang berpikirnya seperti itu. Bukan nggak boleh, tapi ini mengganggu kenyamanan tetangga. Mengganggu kenyamanan tetangga. Ya kalau dia paham, setelah membelek di plesternya tetangga kemudian disiram, atau misalnya minta maaf, masih mending, ya kan? Walaupun tetap yang punya rumah pasti gerundel kan gitu. Kewajibannya yang bersihkan sampai hilang. Kewajibannya membersihkan sampai hilang. Tidak cukup hanya minta maaf, karena ini urusan hak. Ini urusan hak. Nasihati secara personal jika memungkinkan, diberi gambaran bahwa kalau kita rumahnya diperlakukan seperti itu sama orang lain, kita juga nggak mau. Tapi ini jika nasihat yang akan kita sampaikan secara personal mungkin untuk diterima. Ini penting dalam fikih memberi nasihat. Kalau memang kita ngomong dan nasihat kita sangat mungkin untuk diterima, maka nasihati. Tapi kalau nanti malah mambrah-mambrah, tambah besar, tambah meluas, atau yang timbul hanya kebencian,
jengkel, bahkan sampai perkelahian, pertikaian yang tidak berujung, maka di sini butuh untuk yang menyampaikan adalah waliul amr. Orang-orang yang ditunjuk oleh masyarakat mewakili masyarakat. Rapat RT, sampaikan ke RW, sampaikan ke lurah. Biar mereka yang mengkondisikan. Pak, ini begini, ini sangat mengganggu. Ya. Mungkin bukan 1-2 orang yang menghadap, atau dimusyawarahkan di rapat RT bisa lebih baik. Ya. Tapi tentu dengan bahasa yang santun supaya tidak terlihat bahasanya sinis. Bahasa yang santun yang seperti demikian dan secara umum saja, tidak usah menyebut nama orangnya. Karena boleh jadi kalau sebut nama orang mungkin akan tersinggung. Tapi secara umum, mungkin dia ternaknya ayam, kita singgungnya kucing misalnya. Saya lihat misalnya kemarin ada kucing siapa nggak tahu tiba-tiba datang ke depan rumah saya dan sering depan rumah saya. Kalau sudah diplester, BAB. Kita menyinggungnya tetangga yang punya ayam, biar dia ambil pelajaran. Artinya di sini kita bisa mengkondisikan nasihat dengan sebaik-baiknya. Ya. Kalau memang secara personal tidak mungkin, dengan bahasa yang santun tidak mungkin, maka bisa melalui tadi pejabat pemerintah yang berwenang, ya, atau organ pemerintah yang berwenang, baik itu RT, RW ataupun lurah dan semisalnya. Yang jelas perilaku sebagian masyarakat yang merugikan masyarakat umum itu masuk dalam kategori hadis tadi, terlaknat dan imannya berkurang karena melakukan tindakan demikian. Termasuk misalnya orang mau hajatan pasang layos di tengah jalan. Kalau memang itu akan mengganggu orang banyak, walaupun RT-nya mengizinkan, kita harusnya lebih memilih hadis tersebut daripada izin dari Pak RT. Kalau Pak RT karena kan sifatnya kemasyarakatan saja, oh ya nggak apa-apa, jalan ditutup. Tapi orang yang jauh-jauh kesulitan untuk masuk ke daerah tersebut. Nah, ini juga harus diperhatikan. Jangan sampai kita menjadi orang yang termasuk mengganggu kepentingan orang yang banyak. Wallahu a'lam. Insya Allah nanti fikih bertetangga, adab-adab dalam bertetangga, dan lain-lainnya kita akan pelajari dari sejarah Nabi SAW. Insya Allah nanti akan sampai pada bab tabi'illah, lebih detail dari apa yang tadi saya sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan mudah-mudahan bapak-bapak yang menunggu ya dari pagi, seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, la tazalu fi salati man tadhara as-salat. Seseorang yang menunggu kehadiran solat, dia akan mendapatkan pahala solat. Orang yang menunggu kehadiran kajian itu juga mendapatkan pahala kajian. Walaupun itu sambil ngobrol santai, sambil baca buku, sambil tiduran, insya Allah tetap akan mendapatkan pahalanya. Ini saja. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما